Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Walaupun sesi siang kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Sudah makan siang tadi? Sudah Bu. Oke, baik. Kita akan masuk ya ke pelatihan sesi siang kita hari ini, yaitu terkait dengan teknik KIE penyuluhan program Bangga Kencana. Nah, sudah kenal belum dengan saya? Belum. Sudah loh kemarin di awal. Mungkin lupa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sesmita Regar. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Bu Ses. Saya Widya Suara, ahli pertama perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Oke, di sini Bapak Ibu sudah materi yang keberapa? Berapa ya? 5. Mau yang ke-5. Oke, materi pertama program Bangga Kencana, apa yang diingat tentang materinya? Tentang sejarah Sejarah BKKBN, apa lagi? Program BKKBN. Program BKKBN. Oke, lanjut materi kedua. Bagaimana? Apa yang diingat? program BKKBN tentang percepatan penurunan stunting, Bu. Oke, bagus. Lanjut di materi ketiga tentang MEKOP, mekanisme operasional. Kegiatan lapangan program BKKBN Bu. Ya, oke, sudah bagus-bagus nih. Lanjut kita di materi keempat, advokasi program Bangga Kencana. Apa yang diingat? Penyampaian program BKKBN kepada tokoh dan rumah Bu. Ya, jadi program BKKBN itu tidak hanya disampaikan di pusat saja, tapi juga di lapangan dan juga kepada pemangku masyarakat. Nah, kita sekarang di materi kelima itu terkait dengan KIE, penyuluhan program Bangga Kencana. Ada yang tahu kepanjangan KIE? Tidak. Belum, oke, nanti kita pelajari ya. Di sini nanti kita di mata pelatihan ini akan mempelajari tentang KIE dan penyuluhan, di mana kompetensi dasarnya adalah Bapak Ibu diharapkan untuk mampu melakukan KIE atau penyuluhan program Bangga Kencana di wilayah binaannya. Sedangkan indikator hasil belajarnya adalah setelah selesai belajar, Bapak Ibu diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep dasar KIE dan penyuluhan, 2. Menjelaskan prinsip dasar KIE dan penyuluhan, 3. Menjelaskan media dan materi KIE dan penyuluhan, serta mempraktikkan langkah-langkah KIE dan penyuluhan. Oke, di sini ada quote. Oke, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Di sini kata-katanya adalah all life skill available to us, communication perhaps the most empowering. Ada yang tahu maksudnya apa? Komunikasi yang paling utama. Ya, kenapa paling utama? Di sini ada kata kuncinya tuh di sini. Life skill. Life skill apa? Keterampilan hidup. Jadi komunikasi adalah bagian dari keterampilan hidup yang paling dibutuhkan, yang paling penting bagi kita. Oke, sekarang kita boleh main game dulu Bapak Ibu, silakan di depan berbaris. Oke, kita di sini nama gamenya pesan berantai. Jadi digeser dikit dulu. Nah, pesan berantai ini silahkan nanti Ibu membisikkan kepada temannya yang di belakang, Ibu juga sampai Bapak Dimas nanti silahkan membisikkan kata yang saya sampaikan sampai ujung gitu. Kita lihat apakah pesannya beneran sampai atau tidak gitu. Oke, saya bisikan ya. Oke, sudah sampai di Pak Dimas. Sudah Bu. Apa Pak pesan dari teman-temannya Pak? Pesan yang saya dapatkan, cegah stunting itu penting banget. Oke, bagaimana Bu, betul? Betul, Bu. Betul. Kira-kira games kita ini apa ya tujuannya? Apa? Tujuan games kita ini tuh melihat bahwa komunikasi itu sangat penting. Komunikasi yang baik dengan jujur itu penting. Ya, jadi apabila kita menyampaikan komunikasi itu penting untuk disimak.
disimak karena itu adalah inti dari pesan dari yang kita sampaikan. Oke, silakan kembali lagi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sudah ada video. Silakan Bapak Ibu nanti simak video yang kami sampaikan. Oke, next. Nah, jadi pada mata pelatihan kita ini, tadi Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan konsep dasar KIE penyuluhan, jenis-jenis, bentuk, prinsip, dan pokok-pokok pengelolaan KIE dan penyuluhan. Yang ketiga, media dan materi KIE penyuluhan. Dan yang terakhir, untuk bagian kita adalah langkah-langkah KIE dan penyuluhan. Oke, kita lanjut di sini. Apa saja sih langkah-langkahnya? Ingat ya Bapak Ibu, ada 4 langkah. Yang pertama, persiapan. Jadi ada identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua, adanya sasaran, tujuan, dan bahan. Yang ketiga, adanya media, tempat, dan waktu. Nah, lanjut di sini ada pelaksanaan. Apa aja isinya? Oh, ya, oke. Setelah kita melakukan persiapan, lalu kita laksanakan kegiatan, kita masuk ke bagian monef. Ada itu kepanjangan monef? Monitoring, evaluasi. Jadi yang sudah kita laksanakan itu akan dimonef. Untuk apa? Mengetahui keadaan sebelum dan sesudah. Setelah kita monef, lalu kita laporkan. Kalau itu Bapak Ibu PLKB di mana melaporkannya nih? Di Visum. Apa saja yang sudah kita berikan. Nah, di sini ada salah satu contoh bagaimana penyuluhan itu. Pertama adalah persiapan. Di sini ada identifikasi masalah. Jadi ada PKG bernama Bapak Sastro dari Jawa Tengah. Jadi dia itu mengidentifikasikan masalahnya pada Desa Karangrejo. Nah, di sini apa kira-kira masalahnya Bapak Ibu? Ini ada nih apa? Berhenti masih rendah dan berkontroversi yang diminati adalah stunting 3 bulan. Ya betul, jadi kesertaan KB-nya masih rendah dan kontrasepsi yang diminati hanya suntik 3 bulanan. Jadi di sini masalahnya adalah dia harus meningkatkan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Oke, next ini ternyata dia sudah menargetkan sasarannya Bapak Ibu. Di sini ada RW 1, RW 3, RW 5, 2, 4, dan 6 untuk sasaran PUS. PUS itu adalah pasangan usia subur. Nah, tujuannya apa tadi? Sudah disampaikan sebelumnya, meningkatkan peserta KBMKJP khususnya IUD. Nah, materinya apa saja? Di sini ada dibilang tentang alat kontrasepsi dalam rahim, bagaimana AKDR pasca salin, dan juga AKDR 4 minggu pasca persalinan. Oke, next di sini. Di sini adalah materi-materi disampaikan ya Bapak Ibu, seperti AKDR itu apa, cara kerja, kandungan, efektivitas, dan keuntungan. Oke, lanjut. Efek samping juga dijelaskan ya Bapak Ibu ketika memberikan penyuluhan. Next, di sini metodenya apa saja? Tanya jawab, ceramah, media digunakan lembar balik seperti Ibu Bidan gunakan. Lalu ada tempatnya di mana? Di balai desa. Juga ada waktunya kapan, durasinya, serta persiapannya apa? Persiapan Bapak ini adalah menyiapkan diri dengan belajar tentang alokan IUD. Karena di sini dia ingin menemukan pendekatan dengan masyarakat, dia menggunakan pakaian adat Jawa Tengah, itu memakai belangkon dan sujan. Oke. Di sini untuk yang tahapan pelaksanaan apa tadi ada 3? Pembukaan, isi, dan penutup. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk monefnya Bapak Ibu, ternyata ada pertanyaan yang diberikan oleh PKB kepada sasaran gitu. Itu ketahuan apakah sasaran sudah paham atau belum gitu. Oke, kita lanjut. Lalu nanti mencatatnya di Visum dan membuat laporan serta notulen. Nah, kita sekarang diskusi ya Bapak Ibu ya.
Jadi kita akan membagi kelompok itu, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi. Ini sudah saya siapkan rencana penyuluhan. Oke, silakan Bapak Ibu berdiskusi di dalam kelompok. Oke, sebelumnya, nah di sini ada rencana KIE dan penyuluhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan diskusi terkait dengan rencana KIE yang seperti di depan. Nah, pembukaan, inti dan penutupnya. Silakan diskusi dulu ya Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 15 menit untuk diskusi. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah berbagi peran? Sudah. Siapa yang akan jadi PKB? Saya. Nah ya, silakan Pak diceritakan bagaimana peran teman-temannya. Baik, terima kasih. Saya Dimas sebagai pemeran PKB, yaitu penyuluhan keluarga bencana. Saya Elena sebagai ibu kader. Dan saya Bu Syifa sebagai ibu yang sedang hamil. Saya Nur Hidayah, ibu balita. Oke, baik, kita mulai ya kegiatan penyuluhannya ya, Bapak Ibu. Silakan mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk diskusinya dan penyuluhannya. Oke, silakan kembali lagi ke bangkunya Bapak Ibu. Tempat duduknya. Bagaimana diskusinya tadi? Seru? Ya, itu kan Bapak Ibu sering lakukan nantinya di lapangan karena penyuluhan bagian dari BKKBN. Oke, kita masuk lagi next di sini. Nah, kemarin kita kan masa pandemi ya. Kira-kira kalau pandemi kemarin kita jaga jarak tidak boleh bertemu, kita bisa bertemu via apa? Via online. Via online. Apa saja di sini? Sosial media. Sosmed, ada ya, Instagram, Facebook, TikTok. Ada lagi kalau seperti ini bertemu di mana? Zoom meeting. Nah, itu salah satu langkah penyuluhan ketika masa pandemi COVID. Oke, lanjut di sini. Nah, ternyata ketika KIE itu ada masalah yang muncul Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan yang tidak akurat. Jadi mereka belum paham. Lalu sikap masyarakat yang tidak positif. Dan yang ketiga adanya kondisi lingkungan yang tidak mendukung akseptor dalam PKB, apalagi pihak keluarga. Hambatannya apa aja sih kalau kita ada menyuluh nih Bapak Ibu di lapangan? Yang pertama kurang percaya diri dan pemahaman materi, 2 waktu yang terbatas, ketiga perbedaan budaya, yang keempat gaduh, kelima waktunya kurang tepat, apalagi ibu-ibu yang cepat ngantuk ya. Ya, lanjut yang keenam itu penerima tidak acuh gitu. 7 pertanyaannya sulit dan 8 penerimaan pesan yang nakal atau melecehkan. Apalagi hubungan dengan KB ya, Bapak Ibu itu harus diwaspadai juga gitu. Gimana sih langkah strategisnya? Yang pertama, Bapak Ibu harus belajar dan terus berlatih. Yang kedua, bekerja sesuai perencanaan, makanya ada timeline kegiatannya tadi. Yang ketiga, mengoptimalkan media KIE dan penyuluhan. Yang keempat, mencatat semua yang akan dikerjakan. Evaluasi program diri sendiri. Lalu yang keenam, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketujuh, meningkatkan koordinasi dan kerjasama, serta membuang penyakit yang namanya apa yang paling penting? Malas itu. Oke, di sini kita akan evaluasi melalui games general Bapak Ibu. Silakan di scan, lalu nanti Bapak Ibu kerjakan di handphonenya. Silakan dibuka handphonenya dulu. Oke, sudah bisa diakses semuanya? Sudah, oke. Silakan dikerjakan ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ada yang betul semua? Ada, alhamdulillah kalau betul semua untuk kuisnya.
Nah, sebelum kita tutup sesi ini, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Oh, tidak. Oke, baik. Oke, kita berpantun Bapak Ibu nih. Yuk, jalan-jalan ke Sumber, jangan lupa beli apa? Rendang. Pemberian KE dan penjualan yang sabar demi program Bank Bencana yang semakin jelas. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.